Salam, selamat bertemu kita dalam channel langsung Sitorus ini yang kita gunakan untuk menafsirkan atau memahami apa yang menjadi epistel pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 yang kita sebut juga minggu ke-21 setelah Trinitas tahun 2024 ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini semakin membangun kebersamaan kita, persaudaraan kita, dan kebersamaan kita itu untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu bagikanlah video ini, mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa mendapat berkat dari mendengarkannya dan mensubscribe-nya. Persahabatan kita bertambah, terima kasih bagi yang sudah mensubscribe dan melike, dan mudah-mudahan kawan-kawan kita juga akan tergerak hatinya untuk mensubscribe karena tanpa bayar juga kan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini ditentukan dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat 24. Mari kita baca perikop tersebut. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan atau Jehovah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan atau Jehovah yang untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang telah kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau mereka semua dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Jehovah, sebab Dialah Allah kita, sebab Dialah Elohim kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Jehovah, sebab Dialah Allah yang kudus, Elohim yang kudus. Dialah Elohim yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Jehovah dan beribadah kepada ilah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu.
Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Yahova saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Yahova untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Yahova Elohim Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Yahova Elohim kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Saya baca sudah sampai ayat 25. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah atau firman Tuhan. Amin. Maaf. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang kita baca itu adalah bagian terakhir dari kitab Yosua. Yosua itu adalah seorang yang melek huruf, yang tahu menulis dalam bahasa Ibrani. Sebab Yosua dikatakan menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Yahova. Demikian ayat 26. Walaupun tradisi teologi mengatakan bahwa kitab Yosua ini termasuk kepada karya Deuteronomis, namun harus kita akui bahwa Deuteronomis itu hanyalah merupakan redaktor-redaktor yang menyalin kembali, dan ada beberapa yang diperbaiki demi mengingatkan bangsa Israel. Seperti misalnya bagian terakhir kali ayat 29 pasal 24 ini sampai 33. Di sana dikatakan Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan, tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Tentu saja catatan itu berasal dari Deuteronomis yang mendokumenkan firman Tuhan, terutama kitab Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan karya itu dilanjutkan dalam kitab Raja-Raja. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mendidik kita untuk tidak buta huruf, untuk bisa mendokumenkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, apa yang menjadi tekad bangsa, umat pengikut Tuhan, sehingga tidak bisa bohong-bohong, agar generasi-generasi yang berikut terus dapat memahami penyertaan Tuhan kepada umatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh para rasul juga di zaman Yesus. Ya, Yesus sendiri tidak sempat menulis buku
tentang apa riwayat hidupnya, apa yang dilakukannya, apa yang diajarkannya, tetapi banyak yang mencatat, ya, catatan-catatan, sehingga tidak lewat satu abad dari antara tahun 33 sampai tahun 100 sudah terdokumenkan berita tentang Yesus, dan itu menjadi pedoman umat Kristen sepanjang masa. Kita tidak berlaku di tengah-tengah kita, tidak berlaku penambahan, pengurangan, dan lain-lain. Kalau ada kata-kata yang dikoreksi, itu agar lebih dipahami sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti kita, bahasa Batak Maninggoring tidak bisa mengerti lagi sekarang. Ya, makanya Alkitab juga direvisi. Ada terjemahan Batak yang baru, terjemahan Indonesia yang baru, ada terjemahan bahasa sehari-hari Alkitab kita. Ada lagi terjemahan yang mau mencatat nama Tuhan itu sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Tadi saya baca terjemahan baru, tapi setiap kata Tuhan yang huruf besar itu saya baca dengan Jehovah, dan setiap Allah itu saya baca dengan Elohim, dan Allah asing itu saya baca dengan ilah asing. Agar jelas mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita sembah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ya, sekarang ini banyak persoalan. Orang Kristen digugat, kalian menyembah yang bukan Tuhan Alkitabiah katanya, karena nama Tuhan diterjemahkan. Kebetulan di agama-agama lain nama Tuhan mereka tidak bisa diterjemahkan. Tapi kita luar biasa. Jehovah diterjemahkan dengan Tuhan, dengan huruf-huruf besar. Kata Elohim diterjemahkan dengan Allah, ya, yang bisa menyamakan dengan nama dewa orang lain. Di bahasa Batak, Elohim itu diterjemahkan dengan Dewata, dan banyak orang Batak tidak mengerti apa artinya Dewata, ya. Tapi orang Batak selalu menggunakan nama Jehovah dalam Alkitab, dalam Bibelnya. Hulpu halak Batak mandok Jehovah Dewata sebagai nama sembahan kita, agar peribadahan kita benar-benar ditujukan kepada Allah atau Tuhan sembahan yang benar, bukan mengambang kepada sembahan-sembahan bangsa lain, ya. Jadi sekarang ini ada gerakan mengembalikan nama Tuhan itu dalam bahasa aslinya di terjemahan Alkitab. Itu nggak apa-apa, itu jangan bingung, ya. Dulu kita bekerja menerjemahkan kitab suci dengan mengkontekstualisasi juga nama Tuhan sembahan kita itu, sehingga orang-orang yang baru bertobat itu hanya merasakan ada penyembahan yang baru, ya. Kalau nama yang disembah, ya mereka sudah kenal Dewata, orang Batak mengenalnya. Tapi penterjemah Alkitab tidak menerjemahkan Jehovah itu dengan Mulia Jadi Naulun, walaupun Mulia Jadi bisa saja, ya. Tapi orang Katolik sudah pernah juga mengatakan nama Jehovah yang disembah orang Batak itu Mulia Jadi Naulun. Tapi kita pertahankan nama Jehovah Elohim agar betul-betul kita melakukan penyembahan dan beribadah kepada Tuhan yang benar tanpa diragukan dalam iman kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Joshua sudah mau meninggal, tetapi sebagai hamba Tuhan dan pecinta bangsa Israel yang merindukan masa depan bangsa Israel yang sangat bagus, dia pada akhir hidupnya itu
mengumpulkan bangsa Israel. Ini jemaah luar biasa banyaknya, 12 suku datang berkumpul untuk memperjelas kepada siapa mereka akan beribadah. Karena mereka mengenal juga banyak dewa-dewa, ilah-ilah, ya. Kakek moyang mereka Abraham dulu dan bapaknya Abraham, si Tera, si Nahor, ya, bukan Jehovah yang disembah mereka sewaktu mereka di Ur Kasdim dan juga di di Haran, ya. Barulah setelah Tuhan memerintahkan Tera, Nahor, Abraham dan semua keluarga itu berangkat dari Ur Kasdim mula-mula ke Haran. Baru mereka mengenal pertama sekali nama Jehovah. Dan setelah ayah Abraham meninggal di Haran, Abraham berangkat dari Haran untuk memenuhi suruhan Tuhan untuk pergi ke tanah yang akan ditunjukkannya itu, tanpa memberitahu tanah mana itu, ya. Dan lalu Abraham berangkat dengan anak buahnya, si Eliezer, ya, dan lain-lain, bersama dengan kambing dombanya, termasuk istrinya Sarah, dan belum punya anak. Setelah mereka sampai di Berseba, ya, dia membeli tanah. Di tanah itu, setelah dia beli Makpelah, barulah dirasakan bahwa tanah itu adalah tempat dia dan keturunannya. Sebagai tandanya dia membeli gua Makpelah. Makpelah namanya tempat pekuburan, ya. Jadi kalau ada pekuburan di mana kakek moyang kita dikubur, itu berarti adalah tanah air menetap bagi kakek moyang kita dan bagi keturunan-keturunannya. Lalu Abraham dikubur di Makpelah, Sarah juga di sana, ya. Dan dari situ orang Israel tahu bahwa tanah air mereka yang ditunjuk Tuhan itu adalah tanah Kanaan, tanah orang Amori yang sudah diduduki oleh orang Amori. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Makanya pelihara kuburan yang bagus terhadap kakek moyangmu, tandanya ada. Jangan dipalsukan kuburannya, ya. Banyak sekarang kabar-kabar ada banyak usaha orang memalsukan kuburan orang dengan tujuan-tujuan politik. Kita enggak begitu, ya. Jadi kalau kita ini seperti saya misalnya dikubur di Pematang Siantar, itu pertanda bahwa tanah air kita termasuk Pematang Siantar. Dan kalau ada warga kita yang dikubur di Papua, itu pertanda bahwa Papua juga termasuk tanah air kita. Bagus itu kan. Jadi memang ada orang Batak berusaha menggali tulang belulang kakek moyangnya dari tanah rantau, dari Sulawesi, dari Papua, dari Jawa, dibawa ke Bonap Basugit. Sebenarnya itu bagus juga, tapi ada di baliknya itu kekhawatiran bahwa tanah tempat pertama orang tuanya itu dikuburkan masih belum dijamin menjadi tanah airnya sepanjang masa. Makanya dibawa ke kampung halaman. Itu tuh tanah Batak, ya, yang 5 etnis harus melestarikan tanah airnya di sana. Itulah cikal bakal tanah air kita yang mengembang menjadi seluruh Indonesia. Dan kita bangga dengan itu. Makanya tanah pusaka kita di kampung halaman di Bonap Basugit jangan ada yang menjuali. Ya, lebih baik disewakan
ratusan tahun memang Tuan M. H. Mandulang, Pandita Mangaraja Hesekiel Mandulang melawan Tanah Batak disewakan kepada Belanda. Tapi kepada Belanda lah itu. Tapi kalau kepada orang kita, salah kalau tanah-tanah kita itu disewakan. Agar jangan ada tanah kosong. Lengkap dengan undang-undang yang kuat dan perjanjian yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demi masa depan bangsa Israel yang dipimpin oleh Joshua itu telah menyeberang dari negeri Moab ke tanah Kanaan, dan orang Amori sudah diusir dari sana. Tanah Kanaan itu sudah dibagi-bagi untuk 12 suku, ya. Bangsa Israel, 12 marga bangsa Israel selesai sudah, dan masing-masing harus mempertahankan wilayah masing-masing dan membangunnya. Dan terakhir Tuhan menyuruh mereka agar mereka hidup berdampingan dengan orang pribumi yang ada di sana, walaupun mereka yang menjadi pemilik negeri itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang setelah Yakub pergi ke Mesir karena karena kelaparan yang luar biasa, tapi Tuhan telah mengutus Yusuf pertama sekali ke Mesir dengan peristiwa yang luar biasa. Baca tentang Yusuf di Alkitab sebagai persiapan menyambut Yakub dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, dan mereka berkembang biak di sana 400 tahun. Ternyata dari apa yang disinggung oleh Joshua, ya, di dalam perikop yang kita baca, rupanya orang Israel juga di Mesir menyembah ilah lain selain Jehovah. Mereka tidak kenal rupanya Jehovah di situ. Tapi walaupun Abraham sudah mengenalnya dan Yakub sudah mengenalnya, Allah kakek moyang, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mungkin mereka kenal itu, tetapi Jehovah tidak mereka kenal dengan sangat bagus. Barulah setelah Musa dipanggil di Sinai dan dari mertuanya, ya, dari Gunung Paran, belajar tentang Jehovah. Jehovah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Nama saya adalah Ehye Aser Ehye, katanya. Dan kalau dipanggil tentu saja Yahweh, Batak menyebutnya Jehovah. Ya, mengapa Yahweh katanya? Karena memang kata Haya kalau dikonjugasi menjadi orang ketiga adalah Yahweh, ya, Yehovah itu. Jadi kata Yahweh tidak digunakan selain untuk Yahweh, untuk nama Tuhan itu di Alkitab, agar jangan orang Israel bingung, ya. Yang artinya Yahweh itu adalah dia ada, dan dia membuat ada. Itu makanya Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah Maha Pencipta langit dan bumi, yang selalu omnipresence dan omnipotence, sama Maha Hadir dan Maha Kuasa. Dikombinasi dengan nama Elohim yang sebagai nama yang Maha Kuasa, dan El Shaddai, El Roy, banyak kali gelar Tuhan di situ. Tapi nama utama adalah seperti dalam pengakuan bangsa Israel di belakangan hari adalah Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Jadi Adonai Yahweh atau Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, katanya. Walaupun Tuhan memerintahkan agar namanya disebut, orang Israel sangat segan menyebut nama Tuhan karena nanti jangan sampai nama Tuhan dipermainkan, katanya. Karena Tuhan menghukum orang yang memperkenankan namanya. Jadi kita mengenal Jehovah itu dalam Yesus Kristus, ya. Yeshua Hamasiah itu, ya. Yosua itu adalah Yahweh menyelamatkan.
Nama itu juga dipergunakan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yosua, Hamasia, Yahweh menyelamatkan. Tapi Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kalau Yosua adalah hamba Musa yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Yesus itu bukan hanya menuntut kita memasuki surga, memasuki kerajaan Allah di bumi, tetapi mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, dan nanti akan membangkitkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, maka alamat ibadah kita, ibadah yang sejati adalah menghormati, menyembah, memuliakan, memuji Jehovah Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKadosh, Tuhan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Trinitas. Saya sudah semakin segan mengatakan Tritunggal, ya. Tapi yang Trinity, yang Trinisis, 3 penampakan utama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita harus tentukan, ya, karena banyaknya dewa-dewi yang ada di dunia ini, termasuk yang disembah oleh kakek moyang kita dulu, yang disembah kakek moyang orang Israel, Kera dan Nahor, yang disembah oleh Raja Batak dan lain-lain sebelum kekristenan datang. Banyak dewa-dewi, Bapak Ibu saudaraku. Ada lagi Batara Guru, Mangala Bulan, ya, boleh jadi ada Bulun. Banyak sekali pada Batak Asi di orang Batak, ya. Bagaimana? Kita harus tentukan sikap seperti orang Israel ditanya oleh Yosua, apakah kalian kembali menyembah Allah kakek moyang kalian, ilah kakek moyang kalian, katanya. Ya, kita pun ditanya, apakah kita orang Batak ini, yang Kristen ini akan kembali menyembah ilah kakek moyang kita, dewa kakek moyang kita. Ya, namanya sudah kita sebut Dewata, artinya dewa tak. Ada dewa kita, dewa tertinggi, yang disama dengan Elohim, menjadi nama sebutan untuk Elohim. Jadi kita beribadah, konsentrasi dengan teguh beriman kepada Jehovah Elohim yang kita kenal dalam Yesus Kristus dan yang selalu bersama kita dengan Roh Kudus dan firman-Nya yang kudus. Itu harus kita pegang dalam melakukan ibadah yang sejati, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan ragukan itu, ya. Jadi jawaban kita harus tegas seperti orang Israel, jauhlah dari kami untuk menyembah ilah asing selain Jehovah Elohim, katanya. Ya. Jauhlah menyembah ilah yang pernah disembah orang Israel di Mesir atau di Sungai Efrat, di seberang Efrat dan lain-lain. Jauhlah menyembah dewa-dewa asing yang bertaburan di dunia ini, ya. Jadi makanya harus kita membuang semua tanda-tanda dewa-dewa asing yang ada di rumah kita, ya. Biarlah di museum itu gana-ganaan kita semua, ya. Seperti saya sendiri, kakek moyang saya menyembah dewa orang Batak dulu, kan. Dan ada banyak tanda-tandanya, yang paralan lah, yang gana-ganaan lah, dan lain-lain. Semuanya dibersihkan, dibuang, dikirim ke museum. Biarlah di situ sebagai kenangan saja bahwa kita pernah tidak mengenal Tuhan, kan kayak gitu. Sekarang kita sudah kenal Tuhan, dan tandanya apa? Tandanya adalah namanya tertulis di dalam rumah ibadah kita. Di Bagas Joro di Yerusalem, atau di rumah suci, bait suci di Yerusalem, ada nama
Yahweh 4 huruf tetragrammaton itu, dan selalu mengatakan namaku ada di sana. Jadi kalau ada nama Tuhan, baguslah itu. Di gereja kita adakah nama Tuhan? Di gereja kita ada simbol X, Hero, ya. Baru Alpha, Omega, Hero, ya. Banyak yang tidak mengerti itu, padahal itu Kristus. Bahasa Yunani ditulis Kristus dengan Hero sebagai huruf pertama dan kedua. Akulah Alfa dan Omega, kata Tuhan Yesus. Akulah awal dan yang akhir, kata Tuhan Yesus. Makanya ada Alfa, ya, Alfa dan Omega, kayak gitu ya. Jadi kalau huruf kecil Alfa dan Omega, kan kayak gitu. Itu nama Tuhan kita. Mengapa tidak nama Yahweh lagi? Sebab nama Yahweh terserap di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua Masih itu. Jadi kita beribadah kepada Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi yang datang menyelamatkan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan ragu akan hal itu. Dan kita setiap kali berjanji kepada Tuhan, sewaktu kita dibaptis atas nama kita, orang tua kita berjanji bahwa kita akan setia untuk ajaran Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Sewaktu kita sidi, kita sendiri sudah berjanji kepada Tuhan akan mengikut Dia, setia melakukan firman-Nya. Sewaktu kita nikah, ya, kita berjanji juga agar kita setia mengikut dan menyembah Yesus Kristus yang di dalam dirinya kita kenal Jehovah Elohim. Dan sewaktu kita mau mati juga, kita berjanji kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi orang Israel berjanji, ya. Orang tua kita sebenarnya dalam kata-kata perpisahannya terhadap anak-anaknya, seperti misalnya waktu disulangi orang tua kita itu, dia harus berani menganjurkan anak-anaknya, putra-putrinya dan cucu-cucunya untuk berjanji kepada Tuhan bahwa mereka akan menyembah Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, setia sampai akhir. Dan bukan hanya pesan-pesan tentang hidup, tetapi pesan-pesan tentang kesetiaan beriman kepada Tuhan harus tidak dilupakan, tapi harus diingat oleh setiap orang tua dalam mengakhiri hidupnya. Sama seperti Yosua ini memanggil bangsa Israel semua untuk membaharui perjanjian Tuhan dan perjanjian bangsa itu kepada Tuhan. Israel lah yang menjadi saksi mereka. Tentu saja kita, setiap keluarga menjadi saksi atas janji kita itu. Kita tidak perlu cari saksi-saksi yang lain di luar keluarga dan bangsa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menyembah Tuhan itu, beribadah dengan sejati, melakukan ibadah sejati di hadapan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, adalah membawa berkat yang luar biasa bagi kita dan bangsa kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas renungan yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah itu dan gerakkanlah hati kami semua untuk semakin memahaminya dan memelihara firman-Mu serta melakukan firman-Mu itu. Kami serahkan perjalanan bangsa kami kepada-Mu Tuhan. Lindungi bangsa kami, jauhkan percekcokan. Kiranya pengalihan pemerintahan yang akan terjadi 9 hari lagi akan berjalan dengan sangat mulus dan semua mensukacitakan bangsa kami. Dipujilah nama-Mu dan kiranya seluruh umat-Mu semakin
menunjukkan ibadah yang sejati yang Engkau inginkan demi kemuliaan nama-Mu dan datangnya kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan dan kabulkan doa kami. Amin.